Sahabat hidup berkah channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita membahas tentang sesajen. Yang ada apa di balik sesajen? Karena saat ini kita sering membaca tulisan, omongan, pembicaraan tentang sesajen karena lagi rame-ramenya. Ini penting sekali kita bahas karena kita tidak akan berpijak, tidak akan melakukan sesuatu kecuali dengan keilmuan, dengan keislaman. Jadi kata Allah, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah kalian itu mengatakan sesuatu tanpa dasar ilmu. Sahabat hidup berkah channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesajen itu adalah suatu persembahan dari upacara tertentu begitu yang dipersembahkan atau untuk dalam komunikasi dengan makhluk-makhluk gaib supaya makhluk gaib itu tidak mengganggu. Dan itu definisi dari sesajen. Dan kapan sesajen itu ada? Ya sejak lama sekali. Jadi dalam arti pada waktu manusia itu sudah tidak kenal tauhid, tidak kenal Allah, nanti orang itu pasti mengambil kekuatan-kekuatan yang di luar yang dianggap punya kekuatan hebat daripada dirinya, kemudian supaya dirinya tertolong, terbantu, dan tidak diganggu, dia melakukan pemberian dengan istilah sesajen. Jadi supaya tidak diganggu, supaya mendapatkan kebaikan seperti itu. Dan ini biasanya adalah dilakukan oleh orang-orang yang memang tidak bertauhid alias tidak kenal Allah. Ataupun juga yang dilakukan bisa juga dilakukan oleh umat Islam, akan tetapi masalah keilmuan, wawasan tentang keislamannya itu sangat-sangat kurang. Jadi sehingga dia di dalam melakukan apapun, termasuk di dalam mencari keselamatan, mencari perlindungan, penjagaan, itu kadang-kadang melakukan sesajen. Dan kita prihatin sekali karena saudara kita, jadi yang kita bahas adalah rumah tangga kita, yaitu rumah tangga Islam. Itu apalagi di daerah-daerah itu, kalau kita berbicara masalah sesajen, Masya Allah masih banyak sekali. Apalagi di daerah-daerah tertentu. Itu daerah pedesaan begitu, mulai dari misalkan orang mau panen padi, jadi pada waktu padi mulai menguning kemudian mau dipanen, bawahnya sudah dikasih sesajen, ada isinya sedikit nasi, daun sirih, telur, tembakau, terus menyan, macam-macam. Dan itu kayaknya kalau kita lihat di pedesaan itu masih banyak. Dan maaf, itu yang melakukan juga saudara kita yang muslim, yang ngakunya muslim. Ya. Jadi kemudian pada waktu kita menjumpai di pohon-pohon besar, pohon beringin atau pohon apapun yang dianggap angker dan sebagainya, juga dikasih sesajen. Bahkan maaf, ini di perempatan, di pertigaan yang dianggap rawan kecelakaan, dikasih sesajen. Itu sendiri yang melakukan, maaf juga mayoritas saudara kita yang ngakunya muslim. Kemudian pada waktu mau punya itu sebelum acara sudah pasang seperti encek-encek itu di depan rumah, terus dikasih takir, juga sesajen, supaya nanti pada waktu acara
eh, pernikahan anaknya, hitanya anaknya atau cucunya, tidak ada mara bahaya. Dan ini Masya Allah, kalau kita lihat, makanya kalau berbicara seperti ini, Masya Allah, lapangan dakwah itu luas sekali. Ternyata saudara-saudara kita itu banyak yang masih melakukan seperti ini. Bahkan hampir setiap ritual, ya, setiap ada acara-acara besar mengadakan seperti ini. Jadi sajen-sajen yang intinya mohon keselamatan supaya tidak diganggu dari kalangan bangsa jin atau bangsa halus. Nah, jamaah rahimakumullah, para sahabat hidup berkah channel yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau berbicara seperti ini, apa dibalik sesajen? Ya maaf ya, adalah kejahilan kita. Ya, kejahilan saudara kita. Oleh karena itu, ladang dakwah masih banyak sekali untuk mengingatkan saudara kita. Ya. Karena hal seperti ini dianggap biasa, remeh. Ya. Padahal itu di sisi Allah, Masya Allah. Dosanya amat besar. Ya, amat besar. Bahkan kemarin, saya punya teman yang baksos, ya, di tempat tempat musibah tertentu di gunung gitu. Ternyata di wilayah tertentu itu juga gitu. Masih banyak sajen, ya. Kalau itu dilakukan oleh orang non-Muslim, itu ya kita maklum, kita tidak terlalu komentar. Tapi itu yang melakukan saudara kita. Nah, kita kan wajib mengingatkan. Hukumnya wajib dengan didakwai dengan cara yang lembut, yang bagus, yang santun. Ya, karena apa? Karena itu dosa besar. Kenapa ya? Karena itu saudara kita pada waktu kita bersyahadat. Ya, ya sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka konsekuensinya sebagai muslim adalah mengikuti syariatnya Allah, aturannya Allah yang dibawa oleh Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang didakwakan kepada para sahabat, dari para sahabat disampaikan kepada generasi tabiin sampai ke kita. Nah, ini kewajiban kita. Ya, kenapa? Ya, itu tadi. Jadi apa yang ada di balik apa sesajen? Ya, kalau di kalangan kita umat Islam berarti satu pemahaman yang salah. Ya. Jadi akidah yang salah, tauhid yang bermasalah. Nah, ya. Jadi ini kalau ini seperti ini ya sebenarnya kewajiban para ulama, ya. Tapi juga kewajiban sebagai ya pemimpin umarok mengingatkan. Ya, bagi yang muslim ya itu harus diingatkan seperti itu. Sebagaimana Allah katakan, innallaha la yaghfiru ayyushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Tapi Allah mengampuni dosa-dosa yang lain bagi siapa yang dikehendaki. Jadi dosa syirik itu dosa yang terbesar. Ya. Dalam hadis itu termasuk ya dosa yang paling besar. Dalam Al-Quran, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu dosa yang paling besar. Dan dari dampak dari pelakuan dosa itu jangan dikira cuma sekedar dosa. Ya. Jadi dampaknya itu keburukan. Makanya Allah mengatakan wa ma asabakum min musibatin falyafu kafir. Tidaklah musibah itu mengenai kita, ya umat Islam, kecuali karena kita sendiri juga banyak salah. Musibah itu bisa macam-macam, bisa banjir, bisa angin topan, bisa badai, atau bisa kehidupan yang sengsara, ekonomi yang sulit sekali, ya, terus dipimpin oleh pemimpin yang nggak baik. Nah, ini bagian daripada dampak-dampak daripada dosa yang dilakukan kita. Nah, ini jadi bahasanya kita. Masya Allah. Jadi implikasinya banyak sekali, besar sekali. Kaitannya dengan masalah seperti ini. Karena itu jangan sampai kita bermain-main dengan urusan sajen atau meremehkan, ya, meremehkan.
Ya. Jadi kalau kita bersyahadat itu dalam hukum itu bisa sekelas, bisa kufur, bisa musyrik, yang jelas musyrik, bisa juga itu bisa mengarah kepada ridha, kepada murtad. Ya. Karena apa? Menganggap ada kekuatan yang bisa menolong, yang membantu selain Allah. Padahal kita itu hampir ya, tiap kali sholat itu yang kita langganan baca itu Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad bahwa Allah itu Esa, Allah itu tunggal, Allah itu ahad. Allahus samad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Allah tempat meminta pertolongan. Nah, tapi fakta di lapangan, pada waktu kesulitan, pada waktu punya gawe, ya, bahkan bukan hanya pada waktu kesulitan pun juga larinya pakai sesajen-sesajen. Nah, ini makanya, Masya Allah, rawan sekali. Ya, rawan sekali akidah kita umat Islam. Ya, rawan sekali. Ya. Jadi sahabat hidup berkah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi dari kesyirikan itu dampaknya besar sekali. Nah, nanti kita akan bahas setelah bahasan ini, mungkin kita akhiri tentang penjelasan kita. Mungkin ada pertanyaan, monggo dipersilahkan.